Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Kalau dipikir-pikir ini mungkin tidak masuk akal ini atau logika. Kenapa saya bilang begitu? Karena tentu saya tahu persis kelemahan sebuah kulkas 2 pintu yang sistem menggunakan defrostnya, no frostnya ini sistemnya menggunakan masih timer. Saya ini termasuk tukang yang super jarang mengganti sebuah timer. Nggak 1.3, nggak 1.4. Saya tidak bicara timer ini kena semut di dalamnya kemudian penuh kemudian tidak mau pindah. Saya bilang ini normal-normal saja. Yang jelas saya ini tukang yang super jarang mengganti timer kulkas 2 pintu. Makanya saya tidak punya bekasannya ini. Memang dulu waktu puluhan tahun yang lalu saya selalu kalau dandan kulkas 2 pintu karena belum tahu sistemnya. Saya ini selalu babat habis. Artinya begini. Kulkas pembekuan ini saya babat pasti timer, fuse, defrost, dan heater. Setelah saya pikir-pikir kembali, ini ternyata sederhana sekali. Jadi di kerusakan sistem ini sudah saya unggah semua bahwa timer ini 7 tahun saja belum rusak. Jadi kalau kulkas di bawah 7 tahun, ini saya super jarang mengganti sebuah timer. Jadi saya paling jarang mengganti timer, bahkan tidak punya bekasan timer. Puluhan tahun ke atas pun kadang belum tentu saya ganti timer. Jadi saya pilih-pilih yang di atas puluhan tahun ke sono, tapi yang kira-kira kulkas ini sudah sangat lama baru saya berani ganti timer. Tentu ada alasannya karena saya tahu persis sebuah sistem ini kelemahannya di sistem ini. Saya akan unggah 2 sistem ini, kulkas Polytron 1.3 yang kecil dan 1.4 kulkas SAP. Perbedaannya ini sangat kelihatan. Saya kasih tahu perbedaannya. Jadi kalau di 1.3 Polytron ini jalurnya ini setrum sebelah ini yang gabung atau yang utama yang tetap ini dengan kompresor, fan, ini kemudian fuse. Baru masuk heater, kemudian baru ke defrost dan ke timer. Tapi kalau untuk 1.4 justru kaki defrost sebelah 1.4 ini SAP. Ini masuk setrum yang utama, jalur utama. Baru masuk kaki defrost, kemudian kaki defrost sebelah ini baru lari ke timer, fuse, dan heater. Jadi ini perbedaannya ini sangat berbeda. Tentu ini sebuah sistem yang berbeda dan tingkat kelemahannya tentu berbeda-beda. Saya akan kasih contoh SAP ini. SAP ini selalu heater ini tahan. Oke. Saya selalu gantinya defrost atau fuse. Tapi heater ini tahan lama, awet. Defrostnya paling saya ganti, kemudian fuse sering putus. Kalau dari sistem ini, dilihat dari sisi ini, heater jarang putus. Ini tadi saya sudah bilang, dari kaki sebelah defrost ini setrum utama, kemudian masuk ke defrost, baru ke kaki sebelah ini, baru ke timer dan ke heater. Ini 1.4. Kalau yang 1.3 Polytron ini fuse dulu, setrum utama, baru heater, kemudian ke timer dan defrost. Ini sudah berbeda ini. Kemudian Polytron ini, di sistem ini kelemahannya heater sering putus, kemudian di defrost. Jadi dua kulkas ini 1.4 dan 1.3 ini memang berbeda rangkaiannya, sistemnya 1.4 dan 1.3. Kelemahannya pun ini masing-masing.
Satu heaternya lebih kuat, tahan lama, yang satu tidak. Ini jalurnya pun sudah berbeda. Saya akan unggah dengan rangkaian pendek 1-3 dulu nih polytron supaya Anda paham. Misalkan Anda meneliti nih tingkat kerusakannya bagaimana. Jalur setrumnya ini pertama dari mana. Saya akan unggah 1-3 di polytron. Jadi saya perpendek kabelnya supaya Anda pahami. Saya solder dulu. Oke guys. Saya akan unggah dulu 1-3 di polytron ini. Sederhananya, ini kaki defrost ini, dua kaki defrost ini satu masuk ke kaki timer nomor 2 dan satu masuk ke timer kaki nomor 1. Dua kaki ini untuk mengisi 1 dan 2 di timer. Oke, Anda paham? 1 dan 2 ini keisi kaki defrost di timer. Kalau mau diterusin, justru ini heater ini. Jadi gabung nomor 2 di timer dan kaki defrost ini gabung dengan heater ini. Sebelah ini, strum sebelah. Kemudian heater ini berjalan. Oke. Kemudian berjalan terus. Kemudian fuse. Dari fuse inilah, ujung fuse inilah ini masuk ke setrum sebelah tetap. Jadi gabung dengan kipas dan kompresor ini satu jalur dan tetap masuk fuse, heater, dan gabung dengan kaki defrost ini masuk ke nomor 2 di timer. Jadi sistemnya seperti itu. Sedangkan nomor 1 ini diisi kaki defrost sendirian ini. Tidak ditemanin siapa saja ini. Kaki defrost sebelah masuk nomor 2 gabung dengan kaki heater. Masuk heater, kemudian heater diterusin fuse, dan ini setrum sebelah tetap gabung dengan kipas dan kompresor yang tetap. Ini rangkaiannya seperti ini. Jadi kalau putus di fuse, setrum yang tetap ini langsung tidak masuk ke heater ini. Langsung pembekuan. Oke? Itu 1-3 di polytron. Jadi kalau Anda mau merakit, ini mudah patokannya. Kemudian saya akan unggah 1-4 ini. 1-4 ini jelas berbeda. Saya sudah bilang tadi, kaki defrost sebelah ini justru masuk setrum utama ini. Setrum kunci ini yang masuk ke kaki defrost. Jadi kaki defrost nomor 1 ini, nomor 2 di timer ini. Nomor 1 kaki defrost ini gabung dengan yang namanya kaki heater. Kaki defrost sebelah masuk ke nomor 1 gabung ke dengan heater ini, kaki defrost sebelah masuk ke nomor 1 timer dan gabung dengan heater. Oke, sebelah ini 1-4. Kemudian heater ini diterusin oleh sebuah fuse. Ujung fuse ini baru masuk ke nomor 2 ini, di timer. Rangkaiannya jadi seperti ini.
Saya ulangi lagi. Kaki defrost sebelah gabung dengan heater ini masuk ke nomor 1 di timer. Heater dan kaki defrost sebelah ini masuk di nomor 1 di timer. Oke. Kaki defrost sebelah ini biarin dulu. Kemudian gabung dengan heater. Dari heater ini, defrost gabung dan heater masuk ke nomor 1 di timer. Ini heater, kemudian fuse, dari heater ini fuse. Ujung fuse ini masuk ke kaki nomor 2. Di timer 14. Saya bilang tadi, justru kaki defrost sebelah ini langsung masuk setrum yang sebelah. Oke. Jadi ini untuk kunci ini. Jadi kalau masalah di sini sudah pasti ini setrum tidak masuk ini kalau masalah ini kalau defrostnya error ini. Karena kaki sebelah ini dari defrost ini masuk setrum yang langsung dari colokan ini. Kunci ini. Kemudian nomor 1 ini gabung dengan heater ke timer ini. Kemudian keluar heater fuse dan dari fuse ini ke nomor 2 di timer. Kalau 14 seperti ini. Defrost gabung dan heater masuk ke nomor 1 di timer. Nomor dari timer ini nomor 1 ini masuk ke heater. Kemudian heater fuse, ujung fuse-nya ini masuk ke nomor 2 di timer. Saya sudah bilang tadi, kaki defrost sebelah ini masuk ke setrum sebelah tetap. Jadi yang nomor 4 di timer ini kan setrum sebelah. Kayak tadi 1, 3 berarti 3-nya kan setrum sebelah. Sedangkan fuse-nya ini kan setrum sebelah. Seperti itu. Kalau dari sisi ini, heater masuk ke nomor 2. Jadi tingkatannya kerusakan ini kenapa selalu ini defrost ini. Ini kan masuk setrum utama ini yang kaki sebelah. Masuk kemudian masuk ke timer nomor 1 gabung dan defrost. Tapi ini justru defrost ini paling bermasalah. Kemudian heater ini tahan lama. Oke. Jadi itu perbedaan tingkat kerusakan dan rangkaiannya ini berbeda. 1,4 dan 1,3 polytron. Saya gambarin jarak dekat kalau Anda mau merubah modul ke timer. Atau Anda meneliti tingkat kerusakan. Karena ini setrum yang masuk kunci ini berbeda. 1 ini dari defrost. 1,4 setrum utama ini masuk ke defrost kemudian masuk ke timer. Kalau yang 1,3 polytron ini justru fuse ini. Setrum masuk utama baru si heater, baru masuk ke rangkaian defrost. Itulah sebab saya ini paling jarang mengganti sebuah timer. Karena berarti saya akan tahu kelemahan dan di sistem ini ketahuan kelemahannya. Oke guys, jadi kalau sudah merakit ini sudah pasti saya juga tahu gambarnya dan saya langsung bisa gambar. Takutnya kalau tidak percaya saya akan gambarin. Ini kosong saya gambar timer dulu ini. 1, 2, 3, 4 kaki 4. Kalau misalkan 1,4 ini fuse. Ini nomor 2 ini. Ini nomor 1.
fuse masuk masuk ke heater, kemudian heater ini gabung dengan defrost masuk ke nomor 1. Dari defrost ini kaki ini masuk setrum ini 220 setrum utama. Nomor 4 ini juga setrum utama ini. Seperti itu kira-kira nih. Fuse nomor 2 heater gabung dengan kaki defrost ini nomor 1, kemudian kaki defrost sebelah masuk setrum utama. Ini 14. Kalau saya akan gambarin 13 yang tadi, ini sederhana ini. Gambarnya sederhana. Fuse setrum utama ini 220 ini gabung kompresor dan kipas. Fuse heater, fuse heater. Kemudian timer nomor 1 2 1 dan 2. Nomor 1 ini kemasukan kaki defrost ini. 1 dan 2 ini kaki defrost. Sudah. Kemudian ini heater sebelah ini masuk ke nomor 1 gabung dengan defrost ini. Seperti itu. Jadi ini mudah, ini defrost, ini heater setrum sebelah 211 dan 3 ini masuk setrum yang sebelah. Oke guys, mudah-mudahan ini berguna untuk Anda untuk sebuah bayangan. Jadi saya kasih tahu ini karena tingkat saya tahu sendiri. Tingkat komplain tukang kulkas ini super saya tahu tingkat komplainannya. Makanya saya unggah dari dasarnya. Supaya Anda akan paham kemudian diingat sepanjang masa dan sejarah yang ada guys. Malam guys.